Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Mengudara dari lantai 2 Gedung Star FM, Jalan AMD Lama, Kelurahan Kota Siantar, Panyabungan. Pagi Madinah, Madinah pagi. Wah, udah terasa ya. Kita beberapa episode ini Ruang MUI menghadirkan beberapa dialog yang interaktif dan sangat menarik tentunya bagi para pendengar budiman semua, khususnya pendengar Radio Star FM dimanapun Anda berada. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa dan fenomenal juga ya, yaitu narasumber kita bernama Dr. Datuk Imam Marzuki MA. Beliau adalah dosen dari STAIN Madinah yang memang sudah fokus dalam hal meneliti tentang sejarah-sejarah keislaman. Dan memang studinya tentang sejarah kebudayaan Islam ya. Dan hari ini ya Pak Dr. Datu akan membahas bersama kita juga para pendengar yang budiman, akan membahas tentang mengungkap sejarah Islam Melayu di Sumatera Timur. Dan tentunya ini menjadi hal yang tabu di telinga kita. Sebenarnya bagaimana Islam Melayu itu, apa yang membedakan Islam Melayu dengan Islam yang sekarang gitu. Dan kita juga perlu tahu bagaimana proses Islam Melayu itu bisa masuk dan berkembang. Tapi sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Datu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Iya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Tadi pergi kemari udah sarapan Pak ya? Karena yang kita bahas ini kan tentang sejarah ya. Karena tentunya membahas sejarah itu butuh energi yang kuat tentunya ya. Oke. Nah, kita langsung saja nih Pak untuk membahas di awal ya. Sebenarnya masuknya Islam Melayu itu dari mana? Dan awal mulanya itu kenapa dinamakan Islam Melayu? Boleh silakan dijelaskan Pak. Terima kasih Pak Farid telah mengundang saya hadir bersama di Star FM. Dan kita ingin menggali tentang sejarah-sejarah ini menarik. Kenapa? Kalau tidak ada sejarah, kita tidak akan hadir di sini. Orang-orang tua kita dulu juga berjuang melawan para kolonial, itu niatnya hanya ingin memerdekakan diri. Jadi menarik kali sejarah. Nanti kita kaitkan dengan Melayu. Apa Melayu yang kenapa Melayu? Melayu ini kan kalau dibilang adalah daerah pesisir ya, pesisir laut. Yang kalau kita ketahui daerah pesisir ini dahulu adalah mobilisasi peradaban. Ketemunya antar budaya itu dulu kan di pesisir laut. Dan nanti masuk dari ke hilirnya melalui sungai-sungai. Ya. Jadi itulah kenapa dikatakan Melayu, adalah orang-orang Melayu ini adalah orang-orang yang cepat mendapatkan informasi dari peradaban-peradaban luar. Jadi sudah diserap dari luar, kemudian masuknya ke Indonesia itu dari sebelah mana Pak, kalau boleh tahu? Ada dua. Kalau kita di Sumatera Utara ini ada dua teori yang sering disampaikan para sejarawan itu. Yang pertama teori Mekah. Ini teori Mekah dibawakan oleh Buya Hamka, bahwa Islam yang paling kuat itu masuk melalui daerah Barus ya. Dan itu kuat. Kenapa kuat? Karena Barus ini sudah lama dikenal, bahkan sebelum agama-agama Samawi ada. Agama-agama Samawi ya. Jadi Barus ini kan dikenal karena kapur Barusnya ya, kapur Barus. Dan memang daerah Barus ini adalah daerah yang sangat strategis untuk dijadikan sebuah tempat pertemuan budaya, karena dia bandar besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam masuk dari Aceh. Teori ini juga kuat. Kenapa dikatakan kuat? Karena Aceh itu merupakan sebuah peradaban, kalau saya bilang peradaban awal ya. Peradaban Islam awal, yang mereka itu memang tunduk kepada Ottoman, Turki Utsmani. Dan Ottoman itu hampir 300 tahun menguasai dunia ya. Jadi siapa yang tunduk kepada penguasa dunia pada saat itu, maka otomatis dia akan menguasai peradaban. Jadi keterkaitan nanti dengan sejarah, kita akan menggali lagi apa sih yang telah dibuat orang-orang tua kita dulu.
Baik dia itu ide, gagasan, perlawanan. Bahkan yang terakhir itu orang cenderung ingin menggali ilmu-ilmu. Baik dia ilmu fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain. Oke, sangat menarik ya Pak ya pembahasan kita. Jadi menarik sekali membahas sekali. Tentang saya juga baru tahu ini Pak, ternyata makanya dinamakan sebagai Barus itu titik nol Islam ya. Awal mula penyebaran Islam di Sumatera, khususnya di Pulau Sumatera. Dan kita sebenarnya ingin mengetahui lebih dalam Pak, proses pergolakan perlawanan pada zaman dahulu. Apakah pada saat itu masyarakatnya menentang Islam, ataukah langsung Islam itu masuk seperti dakwahnya Rasulullah dulu ya kan, pelan-pelan, diam-diam gitu kan, atau seperti apa Pak yang Bapak ketahui? Kalau kita fokus ya membahas tentang Melayu Sumatera Timur. Melayu Sumatera Timur itu adalah diawali dari Delhi. Delhi ini adalah bekas kota atau kerajaan Aru ya. Kerajaan Aru ini di pertengahan itu dia sudah Islam. Di awal itu dia masih agama budaya. Ya. Setelah di pertengahan dia masuk Islam dan akhirnya mereka bertentangan dengan kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Raja Iskandar Muda. Khusus sama Islam ini ya berlawanan ya Pak? Karena tidak tunduk gitu. Karena tidak tunduk. Karena Aceh sudah kuat, mereka sampai ingin melakukan ekspansi ya. Jadi kerajaan Aru ini tidak tunduk dan hadirlah di situ, dikirimlah Gocah Pahlawan. Gocah Pahlawan ini adalah orang yang mempunyai kelebihan fisik yang cukup tinggi besar, dan beliau bukan orang dari asli kita Sumatera ya. Beliau orang ya? Delhi. Delhi itu India ya? India. Beliau dalam catatan Lukman Sinar itu, beliau ini adalah orang yang melarikan diri, kalah perang di Delhi, terdampar di Aceh, dan pada saat terdampar beliau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi Sultan Iskandar Muda menganggap beliau adalah saudara kita gitu. Dan beberapa kali beliau mengikuti diberikan kepercayaan untuk perang. Beliau ini cukup punya kemampuan yang tangguh, bela dirinya ya. Tangguh ya. Dan pada saat melawan Kesultanan Aru, beliau diberikan sebuah kepercayaan untuk menaklukkan Aru. Dan sampai pada saat Sultan Iskandar Muda mempercayakan beliau untuk perpanjangan tangan di daerah timur Sumatera Timur. Itulah ya. Delhi. Delhi didirikan, tidak ada akar kata kita Sumatera Utara itu Delhi. Iya. Tidak ditemukan. Dari mana kata-kata Delhi itu ya? Delhi bahkan ini sampai jadi Delhi Serdang ya Bang ya. Iya, Delhi ini kan adalah keinginan beliau untuk mengembalikan kerajaan Delhi yang sudah kalah perang pada saat itu. Kalau boleh tahu kerajaan Delhi berperang sama siapa dulu? Kerajaan Delhi itu kalah perang sama orang-orang kolonial Inggris ya, Inggris. Memang kalah, takluk, dan mereka melarikan diri. Jadi setelah beliau menikah dengan orang-orang cicit-cicit uyut kami lah dari Kedatukan Sunggal, beliau dipercaya. Itulah tadi ada akulturasi, ada adaptasi, sehingga beliau itu dipercaya masyarakat Sumatera Timur, terutama kalau kita bilang Kota Medan, untuk diangkat menjadi sultan. Setelah Iskandar Muda meninggal, agak lemah kerajaan dari Aceh, Aceh Darussalam, kerajaan Aceh. Beliau mendirikan Sultan Delhi tadi ini. Jadi tapi mereka tetap tunduk, Aceh. Makanya kita baca sejarah, ada perpanjangan tangan Aceh setelah Iskandar Muda meninggal. Beliau mendirikan kesultanan baru, tapi tetap tunduk kepada Aceh. Walaupun namanya kesultanannya itu Kerajaan Delhi. Iya, Kesultanan Delhi, tapi tetap tunduk terhadap Aceh. Dan pendirinya adalah Sultan
Iskandar Muda? Bukan, Gocah Pahlawan. Gocah Pahlawan pendirinya. Oke, sangat menarik ya para pendengar semua. Kita akan membahas tentunya perjalanan dari Gocah Pahlawan tadi yang sudah mendirikan kerajaan Islam Melayu yang disebut dengan Kesultanan Delhi. Yang tentunya nanti kita akan melihat perkembangannya selama di Sumatera Utara, dan tentunya di Pulau Sumatera ini bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah dan tentunya efek yang ditimbulkan oleh kerajaan tersebut. Tapi kita akan bahas lebih dalam setelah jeda pariwara berikut ini.